Sedangkan isim, fa'il, adjektif, sifat itu permanen, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sehingga kalau kita mengatakan kaziba, artinya dia telah berbohong. Kejadiannya dia sudah berlalu. Tadi mungkin, kemarin mungkin dia sudah berbohong. Ketika kita mengatakan yakzibu, dia sedang berbohong. Tetapi kalau kita kan kazib, dia pembohong, maka itu sudah jadi sifat yang melekat. Tadi dia berbohong, kemarin dia berbohong, sekarang dia berbohong, sampai kapanpun dia akan berbohong, karena itu sudah menjadi sifatnya kazib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Shadaqallahu maulanal 'azim. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita menghadapkan segenap rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita kesempatan untuk rukuk dan sujud di hadapannya, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, istiqamah kita pertahankan sampai ajal datang menjemput kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang. Dunia itu adalah tempat berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Dan di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa tazawwadu, berbekalah kamu, persiapkanlah bekalmu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sehingga dalam tatanan agama kita, ibadah sebagai tempat kita untuk mengumpulkan bekal itu ada namanya ibadah am, ada namanya ibadah khas. Ibadah khas, ibadah khusus adalah apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam bentuk amal ibadah. Selanjutnya ada ibadah am. Apa itu ibadah am? Pekerjaan yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani. Ketika semuanya itu kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Dan disinilah sebetulnya tempat kita banyak berjuang dan mengumpulkan bekal itu. Salat 5 waktu sehari semalam, zakat sekali dalam setahun, haji sekali seumur hidup. Tapi pekerjaan yang kita lakukan, bagi seorang ayah menafkahi keluarganya, anak dan istrinya, bagi istri di rumah melengkapi kebutuhan suami dan anak-anaknya, semuanya itu sangat kita lakukan, banyak kita lakukan sepanjang hari. Dan selama itu kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, semuanya bernilai ibadah. Termasuk pekerjaan kita.
Selama niat kita bekerja itu ikhlas karena Allah, kita jalani pekerjaan itu dengan baik sesuai tuntunan, maka itu nilainya ibadah di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada sebuah diksi menarik yang perlu kita perhatikan bersama-sama, di mana ikhlas dan riya itu sangat tipis, tetapi ada perbedaan yang mencolok yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Maka ketika kita lihat perbedaannya, di dalam struktur bahasa Arab ada namanya fi'il, ada namanya isim. Dalam konteks riya dan ikhlas, kita lihat dulu apa itu fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja, di mana terdapat di dalamnya ruang dan waktu. Dalam bahasa Inggris ada past tense, ada present continuous tense, ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Sedangkan isim, fa'il, adjektif, sifat itu permanen, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sehingga kalau kita mengatakan kaziba, artinya dia telah berbohong. Kejadiannya dia sudah berlalu. Tadi mungkin, kemarin mungkin dia sudah berbohong. Ketika kita mengatakan yakzibu, dia sedang berbohong. Tetapi kalau kita akan kazib, dia pembohong, maka itu sudah jadi sifat yang melekat. Tadi dia berbohong, kemarin dia berbohong, sekarang dia berbohong, sampai kapanpun dia akan berbohong, karena itu sudah menjadi sifatnya kazib. Menariknya, ketika kita melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan riya, maka semuanya Allah tegaskan dalam kalimat fi'il, kata kerja. Salah satu contoh dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum yura'un. Ya. Artinya apa? Ketika riya dikatakan dalam bentuk kata kerja, bisa jadi kemarin dia riya, sekarang dia tidak riya lagi. Sekarang riya, besok mungkin dia tidak akan riya lagi. Sifatnya temporal. Ada kemungkinan untuk berubah, ada momen untuk memperbaiki diri. Lain halnya dengan ikhlas. Ketika Allah menjelaskan tentang ikhlas, maka ada dua fenomena. Allah tuliskan ikhlas itu dalam Al-Quran dalam bentuk isim fa'il sebanyak 8 kali. Salah satunya apa yang kita bacakan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat ke-14. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan beribadah, ikhlas tulus beribadah kepadanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Maka setiap kita ketika nilai ibadah itu ingin bernilai di sisi Allah, maka syarat mutlaknya adalah ikhlas. Tapi ada yang lebih menarik. Allah tegaskan ikhlas itu dalam kalimat isim maf'ul sebanyak 8 kali juga. Salah satunya dalam surah Al-Hijr ayat 40, Allah tegaskan illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau pilih untuk berlaku ikhlas. Ini sebetulnya adalah ungkapan setan. Ketika dalam ayat itu setan minta penangguhan untuk dipanjangkan umurnya untuk menggoda manusia. Allah katakan, aku beri kesempatan umur panjang bagimu sampai kiamat kelak, kata Allah. Lalu apa kata setan? Sungguh akan aku jadikan kejahatan, maksiat, kedurhakaan, keburukan indah dalam pandangan manusia, sehingga mereka bergelimang dosa, sehingga mereka tidak sadar, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah mereka mendekati api neraka. Tetapi setan angkat bendera putih, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang berlaku ikhlas.
angkat bendera putih setan terhadap orang-orang yang ikhlas. Apa beda pemakaian kata mukhlisin dengan isim fa'il dan mukhlasin dengan isim maf'ul? Ketika Allah tegaskan dengan mukhlisin atau mukhlisun menggunakan sifat isim fa'il, maka itu adalah sebuah usaha, itu adalah sebuah perjuangan dari orang yang bersangkutan untuk tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Lalu siapa yang setan angkat bendera putih terhadapnya? Adalah apa yang Allah tegaskan dalam isim maf'ul tadi, mukhlasin. Orang-orang yang Allah tetapkan, Allah pilih untuk berlaku ikhlas. Dan inilah sebetulnya perjuangan kita. Bagaimana kita menaiki tangga itu? Memohon kepada Allah agar kita dipilih menjadi orang-orang yang mukhlasin, sehingga setan angkat bendera putih terhadap kita. Banyak kita lihat contohnya di lapangan. Bagaimana orang-orang yang Allah pilih itu sungguh memang setan kewalahan menghadapinya. Dia bangun masjid, menghabiskan miliaran rupiah tanpa orang lain tahu bahwa dia yang memodalinya. Dia bantu anak yatim dengan sembunyi-sembunyi. Dia bantu orang-orang miskin untuk melanjutkan pendidikannya. Semua itu hanya berlaku bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tertutupkah kemungkinan bagi kita? Tidak. Karena Allah menegaskan, ketika kita berdoa, Allah siap untuk mengabulkan. Maka mintalah, berharaplah kepada Allah, semoga kita dijadikan orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang dipilih untuk kualitas ikhlas kita adalah memang murni 100%. Kita mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja. Kita lakukan segala tugas dan tanggung jawab kita semata-mata karena Allah, bukan karena gaji, bukan karena atasan, bukan karena keterpaksaan, tetapi murni semata-mata karena Allah. Ketika kita berada pada maqam itu, maqam mukhlasin, maka pada saat itu kita sudah menjadi orang-orang yang Allah pilih. Ketika pilihan Allah jatuh kepada kita, maka insya Allah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat siap untuk menanti kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi kami menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.